Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arif Suparwono. Ini lanjutan dari chapter 1 kemarin yang tentang Introduction to Primavera. Sekarang kita mempelajari chapter 2 di Define OBS, EPS, Project BPS, dan Kalender. Oke. Yang pertama di chapter kedua ini Define OBS, EPS, Project WBS, Kalender. Kita akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama adalah OBS, Organization Breakdown Structure. Yang kedua mengenai Enterprise Project Structure atau EPS. Yang ketiga itu Create a New Project, bagaimana kita membuat project baru. Kemudian kita define work breakdown structure seperti yang kita set di project. Kemudian pembahasan kelima adalah define kalender. Oke, untuk pembahasan pertama 2.1 organization breakdown structure itu contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh dari OBS. Mungkin teman-teman bisa catat atau mungkin screenshot ini ya nanti, karena ini nanti akan jadi pembahasan kita sampai ke chapter ke-5, yaitu saat kita develop project. Sebenarnya untuk OBS sendiri itu jarang kita gunakan ya, kecuali nanti kalau kita sudah masuk ke 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 PMS 102, yaitu untuk resource, biasanya kita baru pakai. Tapi ini jarang sekali, tapi ya kita perlu belajar sih biar tahu aja gitu. Jadi sebenarnya kayak Primavera Project Management itu kan enterprise ya, dari kantor pusat yang punya banyak cabang, banyak project gitu. Nah, ini adalah OBS sendiri adalah apa sih namanya, yang ini apa, membawai atau yang bertanggung jawab lah terhadap project ya. Misalnya seperti ini sebenarnya adalah enterprise atau kantor pusat dari sebuah PT. Itu biasanya direktur seperti itu. Kemudian PT itu punya beberapa project, misalnya 1, 2, 3, 4, ada project resident, office, ICT system misalnya gitu. Kemudian office itu ada mempunyai project A, B, C. Nah, ini nanti penanggung jawabnya masing-masing project itu gitu nanti OBS. Nanti kita akan develop di bagaimana cara develop di Primavera. Mungkin teman-teman bisa catat dulu. Uh, Kemudian untuk EPS sendiri itu adalah Enterprise Project Structure atau project-project yang ada di dalam enterprise atau company ya, company pusat. Kayak contohnya misal PTA itu dengan PTA Director yang kita set tadi di OBS gitu kan. Kemudian PTA itu mempunyai banyak banyak project, misalnya ada project base, resident, office, project ICT, project system. Ini kan project masing-masing project ya, biasanya project besar yang punya multidisiplin gitu. Kemudian project office itu ada misalnya bukan office building, Rama office building. Ini projectnya project office misalnya. Ini nanti IPS ini juga teman-teman bisa screenshot atau catat, karena nanti akan kita develop di Primavera ya. Kemudian berikutnya create new project. Nanti tampilannya akan seperti ini, nanti kita akan develop di Primavera. Kemudian BBS. Sebenarnya BBS ini ada hanya contoh ya. Mungkin nanti teman-teman biasanya kan di project control sendiri punya standar BBS masing-masing. Misalnya ada Northrop standar atau standar internasional untuk pembuatan BBS, atau mungkin teman-teman bisa develop sendiri sesuai dengan kebijakan perusahaan atau dari kontrak ya. Biasanya sih di kontrak kita sudah ada ini apa namanya, baseline WBS lah. Nah, ini contoh uh, yang akan kita develop di Primavera. Kemudian terakhir untuk pembahasan di chapter kedua mengenai define calendar itu akan seperti ini sampel contohnya ya. Oke. Oke, kita masuk pembahasan pertama mengenai OBS ya. Coba kita masuk ke Primavera. Sebenarnya untuk OBS sendiri itu
memang harus kita setting di depan supaya nanti kita ketika membuat project itu kita tinggal masukkan aja gitu di Primavera, penanggung jawabnya di masing-masing WPS itu apa. Oke, kita masuk ini tampilan awal Primavera. Untuk OBS sendiri itu menunya ada di Enterprise. Kita masuk ke OBS. Kemudian kita setup seperti ini ya. Misalnya kita masuk ke OBS tadi adalah PTA director gitu kan, PTA. Jadi kita setup seperti ini, PTA director gitu kan, yang tadi kita bahas. Kemudian project resident, project office, project ICT, kebetulan sudah saya buat seperti ini. Project resident, project office, ICT system, project system. Nah, ini project ini misalnya project office punya ini supervisor structure, supervisor mechanical, finishing gitu kan. Itu yang kita setup seperti ini. Nah, teman-teman mungkin punya OBS sendiri yang bisa kita setup. Nah, maksud dari ini adalah induk dari OBS. Ini adalah sub induknya. Kemudian ini sub induknya. Nah, cara membuat sub dari sini. Ketika kita ketik, misalnya kita ketik satu lah, tes gitu kan. Tes gitu kan. Ini subnya Project Office. Nah, untuk mengubahnya misalnya jadi subnya ICT gitu, kita bisa atur di sini nih. Kita keluarin, masuk ke sini. Nah, pas di bawahnya ICT kita bisa masukin. Berarti ini adalah subnya ICT gitu. Kalau misalnya ini cara menghapus di sini, cara menambahkan di sini, misalnya kita buat OBS plus di sini nambahkan, misalnya nambahkan project apa, project D gitu kan. Bisa, atau kita bisa copy juga di sini, copy, misalnya copy dari project D, copy. Terus kemudian paste. Nah, ini jadi subnya di satu gitu. Kalau kita mengeluarkan sub jadi main sub, caranya gini. Klik sini. Tinggal atur-atur di sini aja nih, ada main sub gitu. Nah, ini sangat mudah sekali, kita bisa lihat di sini. Kemudian tampilan ini juga kita bisa ubah juga seperti chat ya. Nah, seperti ini bisa kita ubah. Jadi mirip organisasi chat lah di perusahaan kita gitu kan, seperti ini. Nah, kemudian untuk menambahkan misalnya kayak yang kita ini, misalnya project resident, penanggung jawabnya Haidar misalnya. Project resident di sini kita ketik di sini project resident namanya. Kemudian OBS description sini kita bisa ketik di sini namanya Haidar gitu. Ini kita bisa kasih nama lah, ini project resident, kemudian ini nama penanggung jawabnya bisa kita setting di sini. Mungkin seperti itu. Jadi ini adalah organisasi dari sebuah project atau perusahaan yang mau kita buat schedule-nya. Nah, untuk mengubah tampilannya kita bisa klik lagi di sini. Nah, ini tampilan apa namanya? Tampilan ke bawah tadi kalau mau kita lihat chat view seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk print preview itu kalau kita mau ngeprint OBS kita nanti kan jadinya panjang, itu kita bisa print di sini juga gitu. Kemudian kalau ini nanti kalau misal kita setting yang bawah-bawahnya itu, kemudian ini ngubah fontnya gitu, kita bisa ubah font yang ada di dalam. Misalnya ini kan Arial, bisa kita ubah jadi Calibri gitu misalnya. Nah, berubah kan. Nah, itu jadi kalau yang filter itu misalnya kita mau ngefilter yang jadi mau kita ambil yang mana gitu. Kalau ini ngecilin sampai ke, nah ini kita bisa setting gini bawah, kemudian yang di sini juga kita bisa bawa gitu. Oke, sampai di sini kita pembahasan di OBS. Kemudian pembahasan berikutnya kita membahas mengenai EPS, Enterprise Project Structure. Kita mau coba kita lihat lagi ya, EPS itu kan
project-project yang ada di dalam suatu perusahaan yang seperti yang saya jelaskan di depan tadi, misalnya dari PT A punya project A, B, C, D, kemudian build office sendiri itu punya project lagi di office Rama, office Hogan gitu. Nah, cara setup EPS-nya itu ada di sini nih. Enterprise, kemudian Enterprise Project Structure. Ini juga sama, mirip seperti OBS juga. Misalnya PT A punya resident office gitu, terus kemudian apa tadi kita bahas, ICT structure gitu misalnya. Ini kita bisa tambahin seperti ini, project ICT gitu, structure gitu kan. Kemudian misalnya ICT infrastructure, ICT, jadi ini adalah display ID-nya, kemudian kita bisa kasih namanya ICT infrastructure gitu. Kalau kita mau nambahkan lagi, klik di sini, sama seperti OBS tadi, misalnya system development gitu kan, SDS gitu, SDV misalnya kita bilang gitu ya, system development gitu. Kemudian untuk menambahkan di bawahnya, misalnya ini kan ada project office, ada Hogan, ada Rama gitu. Caranya gini, office building tambahkan, ini kan di bawah nih kita naikkan. Nah ini subnya di sini kita tambahkan sub office nya, misalnya office di sini kita bisa tambahkan Hogan gitu misalnya, Hogan office. Nah, ini adalah untuk pembahasan mengenai IPS. Ini juga sama nih seperti OBS, kita bisa lihat dari secara cat juga seperti ini. Nah, kan PT A mempunyai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J lah, ini seperti ini. Ini yang seperti yang kita lihat di sini. Ini untuk IPS. Nanti tulis di kolom komentar ya, misalnya penjelasan saya terlalu cepat atau perlu penjelasan lebih detail, bisa kontak di kontak description saya di bawah. Oke, mungkin ini adalah pembahasan IPS, karena nanti IPS adalah jadi tempat sumbernya project ya, maksudnya sumbernya project ini. Jadi nanti masing-masing, misalnya office building Rama office gitu kan, Rama office. Jadi nanti kalau kita membuat project itu induknya, maksudnya dia nyantolnya itu akan kemana, nyantolnya itu maksudnya karena nanti kita di EPS punya project A, B, C, D, penanggung jawabnya nanti yang di WBS. Nah, EPS ini adalah tempat atau room lah, rumahnya project gitu, misalnya Rama office. Nah, rumahnya itu di mana, nanti ada di EPS-nya Rama office ini gitu. Ini adalah pengertian dari EPS. Kemudian kita coba masuk ke create new project gitu ya. Nah, cara create new project itu seperti ini. Ini tampilan awal di depan. Kita bisa klik di sini nih. Nih, klik di sini. Create new project gitu. Terus EPS ini yang saya bilang tadi. Jadi setiap project itu harus punya rumah IPS atau enterprise project structure atau structure project dalam setiap company lah. Kita misalnya EPS-nya kita taruh di mana nih? Misalnya kita mau buat projectnya Hogan. Nah, ini kan yang tadi kita setup kan. Nah, ini kita bisa taruh misalnya office Hogan, taruh di sini. EPS. Kemudian next, nama project ID-nya HGN misalnya gitu. Terus kemudian Hogan project office gitu misalnya nama projectnya. Kemudian ini adalah plan start. Plan start itu project itu kapan mulai. Mas finish itu sebaiknya dikosongkan karena ini akan jadi constraint ya. Constraint nanti kita akan pelajari di chapter ke 4 kalau enggak 5 gitu nanti. Jadi ini sebaiknya dikosongkan karena ini akan jadi constraint, jadi nggak perlu diisi, hanya startnya aja. Biasanya start itu adalah project start yang kita set up di project ya. Misalnya kan kalau project ada effective date, nah itu project startnya di situ.
Kemudian ini yang tadi kita bahas, responsibility manager. Nah, ini yang kita setup di OBS tadi. Kan Hogan itu masuknya Office, misalnya kalau kita bikin project Office ya di sini nih penanggung jawabnya gitu. Red tipenya kita bisa leave, nanti kita bisa setup sendiri, finish. Nah, ini kan masih kosong nih. Gimana cara memunculkan isi projectnya? Kita lihat di sini nih, klik di sini project gitu. Muncul tuh mas project-project yang tadi kita itu. Nah, ini bukan ini project ini. Misalnya kamu nambahkan lagi, klik aja di sini gitu. Ini cara membuat project baru. Kemudian yang berikutnya adalah define work breakdown structure. Oke, teman-teman bisa apa namanya, bisa lihat di sini. Sorry ya, ketutupan. Bisa dilihat di sini isi work breakdown structure-nya. Coba nanti kita akan define di project yang baru. Mungkin saya akan memberikan contoh seperti ini karena nanti sampai ke chapter kelima kita akan menggunakan ini semua. Kok ketutupan ya, sorry. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini kan kelihatan ya, Rama Office misalnya. Ini kita akan setup di WPS-nya. Mungkin teman-teman bisa catat atau screenshot karena nanti kita akan buat di Primavera. Jadi foundation, structure, mechanical electric, exterior, interior, punch list. Ini dari Office. Jadi Office itu ini adalah per disiplin ya. Biasanya kalau kita WPS, buat WPS kan ada per disiplin atau per area wise, disiplin wise, tergantung dengan kebijakan perusahaan atau setup dari planner itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita membuat WPS? Oke, kita mulai dari sini. Oke, misalnya ini kan Rama tadi ya. Kita buka. Cara membuka project yang pernah kita buat caranya gini. Ini yang saya bilang di chapter pertama ya. Ini kan udah terbuka nih, kelihatan foldernya. Kalau gini tertutup, kalau ini terbuka karena ada dua seperti ini ya. Ini contohnya. Nah, supaya tidak numpuk ya, project-project kita buka, kita close all dulu. Nah, ini yang saya bilang di chapter pertama kemarin, close all. Kemudian kita buka Rama Office gitu. Nah, kalau cara membuat WPS adalah dengan seperti ini. Di paling kiri kan ada banyak nih. Ini klik yang biru, namanya WPS. Nih, jadi ini yang sudah saya setup ini tadi, yang foundation, structure, mechanical electric, exterior, interior, punch list, plumbing, elevator dan sebagainya. Kita bisa setup di sini nih, foundation, structure. Nah, cara membuatnya itu simple banget. Ini sebenarnya table ini tuh ada di sini defaultnya, di sebelah kanan sini defaultnya. Ini saya ubah, pindah ke sini. Kalau teman-teman nyari ada di sini sebenarnya ini, tapi tak ubah, saya pindah ke sini, bisa sih pindah sebenarnya. Nah, karena pengen mudah aja saya. Nah, cara membuatnya gini, misalnya kita mau nambah gitu ya, nambah WPS, caranya gini. Ini Rama Office, di bawahnya sini kita klik coba lihat, ini kan foundation, new WPS ada di bawahnya foundation. Nah, kalau mau ubah jadi level di bawahnya Rama Office gini, klik ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu kan. Kalau mau dilihat ini gitu. Kalau misalnya foundation ini kita mau turunkan juga, klik di sini gitu, klik di sini. Menunya ada di sini sebenarnya. Nah, itu juga bisa sebenarnya, kalau misalnya nggak muncul ya, itu bisa kita cari di sini nih. Nih, klik aja display standar tools ini, namanya tools ya, sama standar layout dan sebagainya, assign, edit ada di sini. Tinggal tambahin aja action gitu kan. Kemudian action itu mesin ini kan import
ekspor gitu. Di sini bisa kita munculkan. Kalau ini kan namanya tools ya. Ini kita bisa, misalnya kok nggak ada nih, di mana nih toolsnya? Nah, tinggal diklik di sini, nanti muncul. Di customize di sini kan banyak nih juga komennya. Wah ini yang seperti, nah ini kan kelihatan nih, edit isinya di sini apa aja. Nah kan ada add delete, ini kan yang ini add delete itu edit gitu kan. Kemudian view ya, ini kita bisa cari tuh di mana sih tempatnya itu gitu. Nah kalau misalnya view gitu kan, berarti toolbarnya namanya view di sini. Nah display, print, edit, tadi edit gitu kan, di sini kita bisa klik. Kalau misalnya kok ini tools ini nggak ada gitu ya. Nah WPS itu sendiri akan fungsinya akan seperti apa, untuk apa sih gitu kan. Sebenarnya WPS sendiri itu nanti akan mengumpulkan activity menjadi satu. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat itu nanti akan seperti ini. Oh ini foundation, structure, exterior, interior, punch list gitu kan. Kemudian misalnya kita lihat di bawahnya, dari foundation, exterior, interior kan ada walls, fixture, floor. Nah ini kan interior wall, finishing gitu kan. ME ada plumbing, elevator gitu. Nah seperti ini fungsinya itu WPS. Nantinya WPS nya fungsinya gitu, karena nanti ketika ini udah jadi, ketika kita print itu fungsinya untuk mengumpulkan WPS. Selain itu ini memudahkan kita untuk mengontrol pekerjaan di lapangan nantinya ya, karena ini nanti akan kita setup juga penanggung jawabnya siapa gitu kan. Itu fungsi dari WPS itu sendiri. Oke, untuk pembahasan yang terakhir di chapter kedua itu define kalender. Nah, sebenarnya kan dalam suatu project itu kita bisa setup kalender ya, misalnya kayak engineering itu kan udah defaultnya biasanya 5 hari kerja 8 jam gitu misal. Kemudian fabrication di YAT itu biasanya ya, umumnya yang saya gunakan itu sekitar 7 hari 10 jam gitu misalnya gitu. Kalau misalnya perusahaan punya punya kebijakan sendiri, kita bisa setup di situ. Kemudian untuk offshore campaign itu biasanya kan 24 jam. Nah, gimana cara setup kalender itu, kita bisa setup dari sini, enterprise calendar gitu. Nah, cara setupnya seperti ini. Ini kan banyak nih default yang ada di sini. Misalnya ketemu buat lagi nih, itu adalah kita tambahkan. Misalnya kita mau copy yang ini gitu, add. Nah kemudian kita bisa add workweek standar misalnya gitu. Ini kita kasih nama engineering gitu kan. Nah dari engineering sendiri kita bisa modify tuh, cara modify tadi nambahnya kan, menambahkan kan dari sini nih, add, terus kemudian kita modify di sini. Di sini kan lihat nih 5 hari kerja, yang abu-abu tua ini libur, yang ini masuk, berarti kan 5 hari, 1 2 3 4 5. Kemudian di sini kita lihat 8 jam, sehari 8 jam gitu kan. Kemudian untuk detail workday nya seperti ini masuknya jam 8, pulangnya jam 3. Nah kalau misalnya kita mau, oh enggak lah, jam 12 kan istirahat, kita bisa taruh di sini, udah istirahat non work sampai jam 12.30. Ini kan 0 sampai 30 kan, misalnya istirahatnya 1 jam, berarti kan 0 sampai 30. Nah misalnya pulangnya jam 4 tuh, ini kita masukin work, ini work gitu. Ini cara mengubah kalender, kita membuat kalender gitu. Kalau misal ini kan kalau yang tadi kita ubah itu yang di sini. Kalau misalnya kita mau ubah semuanya dari sini, house per 8 jam, seminggu sekian jam, sebulan sekian jam, ini dari sini.
Kemudian untuk work week-nya itu kita bisa ubah gini, Senin, Selasa, Rabu 888, Sabtu, Minggu libur. Kita bisa dari situ. Terus untuk mengembalikan lagi ke standar gini, tadi yang kita ubah-ubah tuh kita kembalikan lagi ke standar seperti ini. Gitu. Kalau kita bisa, berarti kalau kita misalnya mau mengubah semuanya gitu, kita bisa klik di sini nih Januari. Gitu. Nah, kita ubah di sini nih. Gitu. Ini ya, ini standar cara mengubah membuat kalender gitu. Kemudian kalau ini tadi kan kita copy ya. Kalau kita mau menghapus caranya ini, kita hapus gini, delete. Misalnya kita enggak lah, kita hapus lah, delete. Cara delete-nya gitu. Kemudian tadi nambahkan, sudah tahu teman-teman, misalnya kita mau ngopi yang 7 day 10 hari gitu, modify dari sini, total work day-nya seperti ini, masuk jam ini dan sebagainya gitu kan. Ini sebenarnya kita bisa buat gitu kan, dari work week di sini tadi kita buat ini. Kita kalau mau tadi kan kalau kita klik satu-satu kan kelamaan itu. Nah, kita bisa buat di sini nih setupnya Sunday. Kalau oke, kita coba sampel ya. Kita bikin 5 work week. Add engineering. Kita 5 work week engineering. Kan? Oke, mana engineering ini? Terus kita ubah tuh, modify. Nah, cara mengubah ini detail gini. Terus work week Monday, masuknya jam 8, jam 12 istirahat, pulang jam 4. Gini caranya. Nah, Thursday sama jam 12 istirahat, pulang jam 4. Kemudian Wednesday jam 12 istirahat, pulang jam 4. Thursday jam 12 istirahat, pulang jam 4. Friday juga sama, mungkin kalau Friday mungkin kita setup sampai jam ini kan sampai istirahatnya jam 12 sampai jam 13:30 berarti ini. Kalau di sini 1:30 kan jam 12 sampai jam 1. Nah, kalau misalnya 1:30 mau kita tambahkan di sini bisa. Ini seperti ini caranya. Nah, jadi kan biasa kita lihat kan ini berubah semua kan. Gitu. Time period-nya kita 8, berarti per minggunya 168, per bulannya sekian. Ini nanti dipakai untuk menghitung man hour. Oke, teman-teman, untuk chapter kedua sudah cukup sampai define calendar. Kita akan jumpa lagi di chapter ketiga. Tetap pantau channel saya di Arif Suparwono. Kita akan belajar Primavera sampai mahir ya. Untuk request privat silahkan kontak di kontak yang saya tulis di bawah video. Untuk biaya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.